Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dan membaca basmalah terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian sholat sunnah, 2. Menjelaskan macam-macam sholat sunnah, 3. Menjelaskan tata cara melaksanakan sholat sunnah, 4. Menjelaskan hikmah melakukan sholat sunnah, 5. Mempraktikkan sholat sunnah dengan benar sesuai ketentuan syara. Demikian tadi tujuan pembelajaran kita ya anak-anak ya. Sekarang kita memasuki pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Orang yang mengerjakan sholat sunnah mendapat pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagi yang tidak mengerjakan, tidak mendapat dosa. Perhatikan bagian tersebut ya. Cara melaksanakan sholat sunnah ada 3. Yang pertama bisa dikerjakan secara berjamaah. Yang kedua bisa dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Yang ketiga bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Adapun sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusuf dan sholat istisqa. Sedangkan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Sedangkan sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid adalah sholat taraweh, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat tasbih. Sholat sunnah berjamaah yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Sholat ini dikerjakan pada tanggal 1 Syawal setelah puasa Ramadan. Tata caranya yang pertama niat, kedua pada rakaat pertama setelah doa iftitah takbir 7 kali, kemudian setelah takbir 7 kali membaca Fatihah dan surat Qaf atau surat A'la. Ini dianjurkan. Rakaat kedua takbir 5 kali membaca Fatihah dan surat Al-Qamar atau Al-Ghasyiyah. Kemudian salam dan khatib berkhutbah 2 kali. Khutbah pertama dibuka dengan takbir 9 kali, khutbah kedua takbir 7 kali. Sholat sunnah selanjutnya adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun tata caranya seperti sholat sunnah Idul Fitri. Yang membedakan adalah niatnya. Sholat sunnah berjamaah selanjutnya adalah sholat khusuf, yaitu sholat gerhana matahari. Sholat ini dikerjakan ketika terjadi gerhana matahari. Jadi ketika ada gerhana matahari, kita disunahkan untuk sholat sunnah. Adapun tata caranya seperti sholat pada umumnya. Yang membedakan adalah pada 1 rakaat membaca Fatihah 2 kali dan rukuknya 2 kali. Sedangkan bacaan yang lain sama dengan sholat yang lain. Selanjutnya adalah sholat sunnah khusuf, yaitu sholat sunnah gerhana bulan. Sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Adapun waktu dikerjakannya yaitu sejak mulai terjadi gerhana sampai nampak utuh. Tata caranya sama dengan sholat gerhana matahari. Yang membedakan adalah niatnya. Jadi sholat ini ada 2 rakaat, 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Selanjutnya sholat istisqa, yaitu sholat sunnah meminta hujan. Sholat ini dikerjakan 2 rakaat yang dilakukan pada saat kemarau panjang, di mana sebelumnya dianjurkan untuk berpuasa selama 4 hari. Dan di hari yang keempat pergi ke tanah lapang untuk melakukan sholat sunnah istisqa.
Tata cara sholat sunnah istisqa sama seperti sholat sunnah yang lain. Yang membedakan adalah niatnya. Nah, setelah sholat sunnah istisqa diakhiri dengan khutbah. Khutbah yang pertama membaca istighfar 9 kali, khutbah yang kedua 7 kali. Macam sholat sunnah yang kedua yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Yang pertama sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini adalah sholat yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Ditinjau dari hukumnya ada dua, sholat sunnah mu'akkad yang dianjurkan dan sholat sunnah ghairu mu'akkadah yang hanya cukup dianjurkan. Adapun ditinjau dari pelaksanaannya ada dua, yaitu sholat sunnah qobliyah atau sebelum sholat fardu dan sholat sunnah ba'diyah yaitu sesudah sholat fardu. Tata cara sholat sunnah rawatib. Niat menurut waktunya, apakah qobliyah atau ba'diyah, kemudian tidak didahului adzan dan iqamah, dilaksanakan secara munfarid. Bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam. Bacaan tidak dinyaringkan. Posisi berdiri, kalau tidak bisa, boleh duduk. Sedikit berpindah dari tempat sholat fardu. Selanjutnya yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat ini adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan saat memasuki masjid. Tata caranya seperti sholat sunnah yang lain, hanya berbeda niatnya. Selanjutnya adalah sholat istikharah. Sholat istikharah dilaksanakan ketika tertuju suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak baginya, tetapi masih ragu dalam menentukan pilihan. Tata caranya seperti sholat sunnah yang lain, yaitu niat, rakaat pertama membaca Fatihah dan surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Fatihah dan surat Al-Ikhlas, dilanjutkan dengan doa istikharah. Kita memasuki sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Yang pertama sholat tarawih, yaitu sholat yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Waktunya setelah sholat isya sampai menjelang fajar. Jumlah rakaat ada perbedaan pendapat, ada yang 8 rakaat, 20 rakaat, ataupun 36 rakaat. Kesemuanya boleh ya, karena ada dasarnya masing-masing. Yang tidak boleh adalah yang tidak sholat. Kemudian sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang rakaatnya ganjil 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Waktu pelaksanaannya setelah sholat isya sampai menjelang fajar salat subuh. Tata cara sama seperti sholat yang lain, yang membedakan adalah niatnya. Selanjutnya sholat duha, sering disebut sholat awabin. Sholat ini dikerjakan pada waktu matahari sekitar 1 tombak hingga menjelang zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Adapun tata cara sama seperti sholat yang lain. 4. Sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah mu'akkadah yang dilakukan pada bagian waktu di malam hari setelah sholat isya sampai menjelang waktu subuh dan sesudah tidur. Merupakan sholat sunnah yang diperintahkan langsung oleh Allah. Lebih utama 2 rakaat salam jika 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Tata cara sama seperti sholat yang lain. Adapun manfaat sholat tahajud, ya, jadi kalau kita sering melaksanakan sholat tahajud, maka akan mendapatkan manfaat berikut, yaitu yang pertama, membentuk karakter yang saleh. 2. Sarana mendekatkan diri kepada Allah. 3. Mencegah perbuatan dosa. 4. Menghapus atau menghilangkan penyakit hati. Dan 5. Mengobati penyakit jasmani.
Selanjutnya sholat sunnah tasbih, yaitu sholat sunnah yang dilakukan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Tata caranya yang pertama niat, kemudian setelah Fatihah membaca tasbih 15 kali, ketika rukuk membaca tasbih 10 kali, ketika sujud pertama membaca tasbih 10 kali, ketika duduk di antara dua sujud tasbih 10 kali, ketika sujud kedua tasbih 10 kali, ketika berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk dulu membaca tasbih 10 kali. Setelah itu berdiri seperti rakaat yang pertama. Pada rakaat kedua setelah tasyahud awal dan akhir membaca tasbih 10 kali. Jumlah bacaan tasbih dalam satu rakaat 75 kali. Total 4 rakaat, jadi dalam satu sholat ada 300 kali bacaan tasbih. Demikian tadi ya anak-anak, macam-macam sholat sunnah. Kemudian hikmah sholat sunnah. Yang pertama, jalan keluar permasalahan dan senantiasa diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Yang ketiga, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat, dan menumbuhkan kecintaan Allah. Selanjutnya, yaitu mendatangkan keberkahan rumah yang dipakai sholat sunnah. Dan yang terakhir, hidup terasa tentram dan nyaman. Demikian anak-anak, materi sholat sunnah kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Jangan lupa anak-anak ya, untuk senantiasa melaksanakan sholat sunnah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.